Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Nur Agustin. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada latar belakang masalah yang berisi tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis jika ada. C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. A. Latar belakang masalah, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B. Tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jika ada. Selanjutnya, yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data apa yang diperlukan. Yang ketiga itu ada penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. 4. Teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatannya yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Yang ketiga, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan hasil dari jurnal ilmiah. Yang keempat, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keenam, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya ada manfaat landasan teori. Yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya ada penulisan sumber catatan. Format dasar, teks, yaitu nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Yang kedua, ada nama pengarang teks, yaitu tahun terbitan. Landasan teori. Yang A. Grand teori. B. Penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, yaitu terdapat nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum.
Yang kedua, Mayangsari menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Yang kedua, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis itu yang pertama, tanpa arah. Hipotesis tanpa arah yang diajukan dan dirumuskan oleh penelitian tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu contohnya seperti kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada berarah. Hipotesis berarah yaitu hipotesis yang diajukan oleh peneliti di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas dan menyatakan bahwa memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya terdapat gambar hipotesis statistik, yaitu parameter populasi, reduksi statistik atau ukuran sampel, lalu membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Yang pertama penelitian, hipotesis nol dinyatakan tidak ada. Contoh, tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Yang kedua, hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya yaitu yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton atau HA, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ada 3 jenis data, yaitu yang pertama nominal, kedua ordinal, menurut interval atau rasio. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Jenis data nominal yaitu menggunakan teknik yang pertama tes binomial, yang kedua C-kuadrat atau satu sampel. Jenis data yang kedua yaitu ordinal, menggunakan teknik statistik run test.
Yang ketiga, jenis data menurut interval atau rasio menggunakan teknik statistik, tes atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Selanjutnya, di sini terdapat tabel yaitu tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Jadi, sini ada 3 macam data. Yang pertama interval rasio, yang kedua nominal, yang ketiga ordinal. Dari macam-macam data tersebut berbeda-beda cara pengujiannya. Itu bisa kita lihat sendiri dari tabel berikut. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumus masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Ada 3 macam atau tingkatan data. Yang pertama, nominal. Teknik korelasi yang digunakan yaitu koefisiensi kontingensi. Yang kedua, ordinal. Teknik korelasi yang digunakan yaitu Spearman rank. Yang kedua, Kendall tahu. Yang ketiga, interval dan rasio, yaitu teknik korelasinya yang digunakan. Yang pertama, Pearson produk momen, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Yang terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.